Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membuat sabun yang terdiri dari campuran 6 oil ya, yang cocok untuk kulit kering ya, dan normal ya. Nah, di sini kita butuh alat-alat ya dan bahan seperti yang terlihat di sini. Kita butuh alat utamanya itu adalah blender ya, hand blender yang kita gunakan untuk mengaduk adonan sabun kita. Kemudian tentu saja kita butuh APD ya, seperti sarung tangan karena kita akan berhubungan dengan bahasa kuat yaitu NaOH dan KOH, kemudian masker ya supaya kita tidak terhirup uapnya, kemudian spatula ya, dan wadah-wadah untuk menempatkan bahan-bahan ya. Berikut adalah bahan-bahan yang kita gunakan dalam pembuatan sabun cair Eco Engine ini. Yang pertama kita butuh minyak, ini seperti yang terlihat di sini. Ini minyak ini campuran dari 6 oil, yaitu canola oil 300 gram, castor oil, coconut oil 600 gram, olive oil pomesnya 150 gram, palm oil 330 gram, dan tamanu oilnya 45 gram. Selanjutnya kita butuh alkali yaitu basa kuat terdiri dari NaOH 47,5 gram dan KOH 290 gram. Itu sudah dicampur ya. Kemudian bahan selanjutnya kita butuh adalah pelarut ya, yaitu air destilasi 500 gram ya, kemudian vegetable glycerinnya 100 gram dan Eco Engine-nya 424 gram. Dan bahan yang terakhir yang kita butuhkan adalah gula pasir sebagai aditif sebanyak 75 gram. Baik ya, sekarang saya akan mulai untuk membuat sabunnya. Yang pertama saya kerjakan adalah saya memakai dulu APD ya, yaitu sarung tangan dan masker. Selanjutnya saya akan membuat larutan alkalinya dulu ya. Ini larutan alkali ya, ini airnya tadi yang terdiri dari 500 gram ya. Kemudian saya tambahkan alkalinya yaitu terdiri dari NaOH dan KOH ya. Ini pelan-pelan saja masukkan ke dalam. Ya, sambil diaduk. Lalu selanjutnya saya akan mengaduk campuran ke 6 oil ya supaya homogen. Saya akan menambahkan larutan alkali ya. Larutan alkalinya masih panas, jadi nggak perlu ditunggu dingin. Yang penting sudah semuanya terlarut sempurna. Baik, kita lihat ininya sudah larut semua ya. Nah, ini dia sudah bening, ini menunjukkan bahwa semua alkalinya sudah larut ya. Kita ukur suhunya dulu. 64 ya. Lalu langsung kita masukkan saja ya alkalinya, langsung kita masukkan ke dalam oil ya. Kita tambahkan aja. Kita aduk dulu ya. Tadi oilnya suhu ruangan ya teman-teman, suhu ruangan. Setelah kita aduk ini kita ukur suhunya berapa. Suhunya 39,5. Lalu kita aduk ya. Ini mulai terjadi proses sabunifikasi ya. Lihat. Ini oilnya sudah teremulsi oleh larutan alkali. Sehingga kita tidak bisa membedakan yang mana larutan alkali dan yang mana oilnya. Kita aduk terus sampai nanti kita dapatkan fase light press, yaitu sedikit mengental. Nah, ini teman-teman yang saya katakan light press nih sudah menempel di sini. Ya, sudah menempel.
kalau sudah kita bisa tambahkan pelarutnya kembali, yaitu kita tambahkan dulu gliserinnya ya. Jadi gliserinnya kita tambahkan. Nah, kemudian kita aduk saja supaya homogen. Dan yang selanjutnya kita tambahkan lagi aditifnya ya, gula. Tambahkan gula pasir. Kita aduk. Tujuannya adalah untuk mempercepat press ya. Aduk sampai homogen. Kelihatannya udah menjadi lebih kental ya. Dan yang terakhir kita tambahkan ekoenzim. Aduk sampai homogen ya. Jadi bisa dilihat kita tambahkan ekoenzim, dia langsung seperti terpisah nih. Kelihatannya seperti terpisah. Nanti akan terjadi fase pemisahan oil dengan larutan yang teremulsi. Kelihatannya ya sudah tidak nempel di mix, tidak nempel lagi di hand blendernya. Kita aduk saja. Pengadukannya on off ya, on off supaya hand blendernya awet. Sudah, selanjutnya ya ini sudah homogen dan kita biarkan saja sampai nanti terjadi fase pemisahan, yaitu oilnya terpisah dari campuran yang sudah teremulsi ya. Kita biarkan saja sampai nanti oil yang memisah tersebut sudah konstan, tidak nambah lagi volumenya. Jadi ini adonannya bisa ditutup, ya bisa terbuka saja nggak apa-apa ya, biarkan saja. Ini ya penampakannya teman-teman, ini sudah 7 menit ya saya biarkan ini. Nih kelihatan udah fase memisahnya nih. Nih ya, kelihatan dah. Nah, sudah banyak nih. Nah, udah banyak ya, dan suhunya tadi 45 ya, tadi 5 menit yang lalu pendiaman sudah 45. Nah ini naik ya 46. Nah, baik, sekarang ini saya aduk ya teman-teman, ini kelihatannya fase memisahnya nih. Nah, udah banyak dan sudah tidak bertambah lagi nih, udah kelihatannya berbeda sekali nih. Ini ada kayak nah, ini saya aduk kembali ya. Saya aduk kembali sampai mencapai fase trace. Ini saya hitung ya waktunya ya. Mulai saya aduk ini. Bisa dihitung ya. Iya, bismillah. Kelihatan terjadi perubahannya teman-teman. Yang tadinya memisah sekarang sudah seperti bubur. Ini ya teman-teman, kita ukur suhunya ya, kita melihat proses saponifikasi ya, ditandai nanti dengan naiknya suhu. Tadi suhunya 46 ya, sekarang kita lihat suhunya berapa. Suhunya naik menjadi 53 ya, namun belum sempurna ini bersatunya, ini masih ada yang memisah ya. Memang sudah semakin kental ya dibanding tadi sebelumnya. Ini ya teman-teman, ini sudah hampir bersatu, sudah hampir homogen nih kelihatan nih. Udah mulai ya kelihatan. Bisa kita bantu aduk pakai manual ya. Kelihatannya udah beda ya, sudah mulai menyatu ini. Apa kita aduk gini aja juga boleh.
mulai bersatu dan sudah mulai kental ya menuju trace. Teman-teman. Sekarang kita ukur ya, kita ukur suhunya ya teman-teman. Masih naik suhunya 54, berarti masih terjadi reaksi saponifikasi ya. Ini sudah hampir kental, ini udah nggak lama lagi nih kalau udah seperti ini ya. Kita aduk, kalau masih bisa diaduk pakai hand blender diaduk, kalau nggak aduk manual saja ya teman-teman. Nanti kalau sudah trace dia udah nggak nempel lagi di ininya nih, di hand blendernya, dia kalis. Saya aduk manual aja ya teman-teman, karena sudah berat kalau diaduk pakai hand blender. Aduk saja begini. Perhatikan makin kental ya. Ini sudah yang di samping-samping ini sudah mulai mengeras. Ini sudah mulai berat nih, sudah berat kita aduk. Kita ukur ya suhunya teman-teman. Masih naik 57. Kita aduk. Bisa dilihat nih di samping-sampingnya nih ya, sudah mulai memadat. Nah, sudah mulai madat nih teman-teman. Ini videonya nggak saya edit ini untuk mencapai trace-nya ini, biar bisa dilihat. Teman-teman lihat, sudah memadat. Sudah mulai memadat. Lihat nih teman-teman, nih. Udah bisa lepas ya dari sini nih. Perhatikan nih. Nah. Ini kalau kita biarkan nanti dia mengeras sendiri nih. Nah, ini dia menuju trace ya, nanti adonannya ini menjadi keras, kaku ya, dan bisa nanti kita bentuk. Jadi kalaupun kadang-kadang pastanya ini tidak kaku ya teman-teman, tetap seperti ini kondisinya. Saya perhatikan itu bergantung pada ekoenzim yang digunakan ya. Jadi kadang-kadang saya pakai ekoenzim yang lain, kadang-kadang pastanya itu tidak kaku gitu ya. Jadi masih bentuknya itu kayak cair gitu. Tapi ya sudah, ketika dilarutkan dia sudah bening juga dan pH-nya nanti sudah mencapai 8, sudah bisa dipakai. Ini kalau kita biarkan nanti dia akan kaku ya pastanya. Baik teman-teman, ini kita ukur suhunya ya. 47, berarti dia suhunya udah turun ya teman-teman. Jadi sudah, pastanya udah jadi, kita lihat tadi. Nah, tadi kan masih cair ya, ini
Nih, udah mulai ini kan teman-teman sudah memadat ya. Ini sudah memadat. Nah, ini masih panas ya. Nah, ini sudah selesai nih teman-teman. Nah, sudah begini, kita sudah bisa simpan ya. Kalau mau kita larutkan ya kita ukur dulu, kita lihat dulu nanti. Kita tes clarity dulu ya, kita ambil air destilasi, larutkan dulu. Kalau dia sudah bening, ya berarti dia sudah bisa dilarutkan. Jadi kalau saya biasanya, kalau nggak perlu banget, ya biasanya saya ini dulu ya, saya diamkan aja dulu pastanya. Seperti ini saya salin, ini ya, saya salin ke dalam wadah seperti ini. Ini tenol ya, jadi ini masuk sini, nah disimpan aja nanti. Kalau perlu baru diambil, dilarutkan. Simpennya nanti di suhu ruang saja, nggak perlu di kulkas ya, di suhu ruang aja awet kok. Sampai setahun juga masih awet ya, karena saya ada ya mungkin sekitar 2 tahunannya pasta saya itu masih awet, nggak ada transit ya, nggak bau tengik. Mungkin ya karena memang ini kan sabunnya tidak pakai pengawet tapi pakai ekoenzim ya, yang bisa berfungsi sebagai katalis, sebagai antibakteri, antioksidan. Antioksidan inilah nanti yang membantu untuk mengawetkan sabun ini, sehingga pastanya ini meskipun sudah 2 tahun tidak transit atau tidak beroksidasi ya, tidak tengik. Nah seperti ini kalau saya buat teman-teman. Jadi nanti semuanya disalin ke dalam wadah yang tertutup seperti ini, kemudian disimpan saja di suhu ruang. Nah kalau butuh bisa diambil untuk dilarutkan supaya menjadi sabun cair. Seperti ini teman-teman. Ya, sudah jadi pastanya. Demikian teman-teman untuk pembuatan sabun cair enzim ini ya. Buatnya mudah ya, dan waktunya juga tidak lama ya, dari proses tadi pendiaman ya, kemudian sampai pemisahan, sampai menjadi pasta seperti ini butuh waktu selama 25 menit. Itu pun bukan 25 menitnya karena ada didiam-diamkan ya, bukan diaduk terus ya, sampai dia keras seperti tadi kan didiamkan saja. Demikian teman-teman, selamat mencoba ya. Assalamualaikum.